bahwa kalau ada yang menyatakan mendukung Pak Prabowo untuk tetap memerintah, untuk terus menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, itu saya kira bukan tanpa syarat. Ya. Artinya salah satu yang menjadi syarat dari rakyat adalah nanti akan saya bacakan 10 tuntutan. Kalau masih misalnya hipokrit bilang mau menghilangkan negara dalam negara, tapi salah satu pentolan negara baru di PIK itu diundang ke istana. Ya, ini namanya hipokrit. Ya. Lalu rakyat di mana-mana menggugat Jokowi, maksudkan Gibran misalnya. Tapi Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini juga hipokrit. Nah, karena itu dukungan kita di sini bukan tanpa syarat, dan ini harus diperhatikan oleh Pak Prabowo. Ya, ini sebagai pembuka saja. Saya kira juga saya bacakan ini sudah mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan dari purnawirawan. Dulu ada 8 tuntutan, tapi belum masuk yang namanya tangkap dan adili Jokowi. Tapi belakangan saya konfirmasi ke Pak Narko, itu sudah oke masuk, jadi 9 sebetulnya ya. Kemudian dari MPUI juga sama. Jadi karena itu saya kira ini sudah menjadi aspirasi bersama kita. Minimal dari yang menyelenggarakan acara ini pada pagi ini, yaitu FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI. Baik, saya baca ada 5 pertimbangan, lalu ada 10 tuntutan. Pertama, bahwa setelah 80 tahun merdeka, NKRI kehilangan jati diri sebagai negara merdeka, berubah menjadi negara terjajah akibat ulah para oligarki pengkhianat negara, pelaku kejahatan State Corporate Crimes atau SCC. Bahwa sesuai dengan terminologi SCC, Jokowi telah membuat kebijakan dan peraturan secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan anarkis terhadap konstitusi. Ya, jadi saya kira bukan cuma anarkis fisik ya, ada anarkis terhadap konstitusi oleh Jokowi. Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP. Bahwa kejahatan SCC telah menjadikan sebagian besar SDA tambang, hutan, pantai, laut, sungai, jalan, dan lain-lain yang menjadi milik negara dan rakyat itu dirampas, berubah menjadi milik penguasa dan pengusaha oligarki pelaku SCC. Bahwa berbagai program kebijakan pro-oligarki era Jokowi ternyata masih berlangsung pada era Prabowo, sehingga kehidupan ekonomi rakyat semakin terpuruk dan kemiskinan semakin meningkat. Karena itu, tekad dan agenda perbaikan oleh Prabowo, termasuk memberantas korupsi, lebih layak disebut sebagai retorika dan omon-omon. Pertimbangan terakhir bahwa terlepas dari agenda berbagai kelompok yang berkepentingan, perlawanan para demonstran di Jakarta dan di berbagai daerah yang merupakan protes dan muara kemarahan yang muak dan menumpuk atas kejahatan Jokowi. Bukannya memecah masalah, Presiden Prabowo dinilai malah meneruskan agenda pro-oligarki Jokowi. Kemarahan rakyat semakin bertambah atas gugurnya Afan Kurniawan akibat ulah brutal aparat Polri. Atas dasar hal-hal di atas, kami dari berbagai elemen bangsa di bawah koordinasi FPP TNI, Petisi 100 dan MPUI dengan ini menuntut pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait. Pertama,
memulihkan dan memberdayakan ekonomi dan kehidupan rakyat, serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Kedua, meminta Presiden Prabowo untuk memecat Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ketiga, meminta Presiden Prabowo mereshuffle menteri-menteri titipan Jokowi yang diduga terlibat KKN, pro-oligarki, dan pelaku SCC. Keempat, menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi atas dasar mengkhianati negara, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, memproses pemakzulan Wapres Gibran karena cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, serta cacat moral dan religi. Keenam, mereformasi dan menempatkan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri yang selama ini terkesan menjadi operator dari oligarki. Ketujuh, menangkap dan mengadili dan menyita aset oligarki hitam, pelaku SCC yang terlibat KKN, penggelap pajak, penyuapan, pencucian uang, dan perampas tanah negara rakyat, terutama yang ada di Banten, di Rempang, dan di wilayah-wilayah lain. Kedelapan, memproses hukum pembunuh Afan Kurniawan dan pelaku aksi anarkis. Kesembilan, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan HAM berat seperti pembantaian KM50, tragedi Stadion Kanjuruhan, tewasnya sekitar 700-an petugas KPPS, dan berbagai pelaku tindak anarkis. Terakhir, ke-10, menjalankan pemerintahan mandiri, berdaulat, independen, konstitusional, taat hukum, amanah, bebas oligarki hitam, dan bebas dari hipokrisi dan syarat omon-omon. Kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia bergabung dalam upaya konstitusional yang kita lakukan ini guna meraih cita-cita proklamasi dan mengambil daulat rakyat dari tangan oligarki pelaku SCC. Kami menuntut tindak lanjut dan langkah nyata dari Presiden Prabowo dan DPR RI. Jakarta, 2 September 2025, Sekretariat FPP TNI, Petisi 100, dan MPUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Pengalaman ada di mana? Kanjuruhan. Ratusan meninggal gara-gara penggunaan gas air mata. Dan tadi malam itu polisi juga secara brutal menyemprotkan gas air mata jam 12 malam ke kampus Unisba dan kampus Unpas. Mohon juga Pak Prabowo, ini sebenarnya gas air mata itu sudah dilarang oleh PBB untuk disita gas air mata itu karena itu uang dari rakyat. Terima kasih. Yang pada saat ini adalah Dr. Kiai Ahmad Wafi yang sehari-harinya adalah pemimpin pesantren di Karawang. Dan saya seperti Bambang Setio. MPUI adalah transformasi dari aksi-aksi bela Islam menjadi institusi yang berusaha untuk mengajak umat berjuang secara konseptual, secara terstruktur, sistematis, masif. MPUI bangkit adalah untuk merebut kembali kemerdekaan kedua dari tangan oligarki jahat yang ada di negeri ini. Ini karena carut-marutnya negara ini, pemerintahan ini, karena ada dualisme kekuasaan, dualisme negara, dan ini tidak bisa dibiarkan saja. Kalau terjadi dualisme negara terus dibiarkan, kalau dualisme negara dan pemerintahan dibiarkan saja, maka hancurlah negara kita ini. Kenapa? Petisi 100 tentu saja melanjutkan misinya setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, maka sekarang misinya adalah
tangkap dan adili Joko Widodo. Saya kira masih berkelanjutan misi itu. Rekananya konsisten dengan hal tersebut, maka perjuangan yang awal dicantumkan misi 100 tersebut akan terus berkelanjutan. Alasannya kenapa harus dimakzulkan pada waktu itu dan sekarang harus ditangkap dan diadili, ada beberapa hal. Pertama adalah memang Presiden Joko Widodo itu memimpin rezim korup dan juga sudah dikualifikasikan sebagai figur korup, bahkan sudah tingkat dunia, ya. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menetapkan tokoh finalis dunia terkorup nomor 2. Saya kira itu adalah sinyal dunia yang harus direspon oleh para penegak hukum di tingkat nasional. Jadi harus dilanjutkan itu. Dunia sudah bisa baca, masa kita diam saja? Singkat saja. 1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus kemarin sudah dibentuk sekretariat bersama untuk mengagregasi kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya 2 hal. 1. Adili Jokowi. Sepakat nggak? 2. Makzulkan Gibran Raka Buming Raka. Sepakat? Nah, 2 agenda itulah yang kami dorong. Bukan berarti kami tidak menghargai agenda lainnya. Kami sepakat juga. Tetapi 2 agenda itu yang akan kita laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena 2 September 2025 atas nama bangsa Indonesia kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Jokowi dan adili. Untuk berani ngomong Jokowi itu PKI. Itu negatif. Saya bilang akuan itu apa? Akuan itu anti Jokowi. Itu senang aja. Kenapa kita nggak berani Jokowi itu PKI? Saya ada buku aja. Hedorino bisa tahu itu. Untuk kabin. Dia juga pengkhianat juga itu. Dikatakan Refli Harun tadi 30 Agustus kemarin sudah dibentuk dan dideklarasikan sekretariat bersama adili Jokowi dan Zulkifli Gibran. Saya ulang lagi, bukan tidak menghormati urusan-urusan yang lainnya, tapi kami yang berkumpul memang waktu itu berpendapat 2 ini sumber-sumber masalah utama. 2 ini, dan khususnya Joko Widodo adalah sumber kerusakan selama 10 tahun. Nah, sekber bersama ini, sekber adili Jokowi dan Zulkifli Gibran ini tidak menempuh jalan kekerasan, anarki tidak ada. Bahwa kawan-kawan, bagi kawan-kawan di seluruh Indonesia, di daerah, pergerakan-pergerakan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, harap mengikuti arahan kiblat daripada tokoh ini semua, agar tidak terpecah belah isu-isu. Maka ikutilah isu-isu yang ada disampaikan oleh para senior ini. Mereka bukan tokoh kaleng-kaleng, kita ikuti saja. Dan jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu saja kita belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi, baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyelesaikan, kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada, peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. 2015 November. Yang pertama paparannya adalah DPR dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Betul. Kedua, polisi dikendalikan oleh PKI Gaya Baru.